Halo teman-teman, selamat pagi, siang, dan sore. Untuk teman-teman sekalian, untuk hari ini, untuk kali ini kita akan mengadakan Kastalk untuk volume yang kedua dengan pokok bahasan RT RW Jember tidak jelas salah siapa. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan mendatangkan narasumber yang cukup berkompeten untuk bidangnya, yaitu Bapak selaku yang terhormat Bapak Rudi Danarto selaku Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dari DPR PRKP CKN Kabupaten Jember. Monggo Bapak. Mungkin awalnya ini Bapak, ini kan banyak yang belum tahu mungkin mengenai RT RW itu apa. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat untuk RT RW itu seperti apa gitu. Baik, dengan Mas Sam. Oh iya, sebelumnya saya Adit Bapak dari Departemen Kastrat. Oke, siap. Dari BMFT gitu. Baik Mas Adit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Saya menyambut baik acara pada pagi hari ini karena sebagai salah satu kegiatan juga untuk mensosialisasikan bagaimana RT RW itu, bagaimana RT RW itu dibuat dan sebagainya. Jadi kita mengacu kepada Undang-Undang Penataan Ruang, Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, bahwa rencana tata ruang wilayah itu adalah hasil dari perencanaan tata ruang. Kalau kembali lagi, penataan ruang itu apa? Penataan ruang itu adalah mulai dari perencanaan, pemanfaatan ruang sampai pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, salah satu RT RW adalah satu hasil dari kegiatan perencanaan. Bagaimana kita merencanakan wilayah kita, wilayah Jember ke depan itu bagaimana? Awal dalam rangka bagaimana memadukan seluruh kegiatan yang ada di Kabupaten dalam bentuk ruang dan tanah, sehingga semuanya bisa serasi, selaras, dan tentunya berkelanjutan. Mungkin itu kata-kata. Oke, mungkin ini Bapak, dari poin yang Bapak sampaikan tadi kan untuk RT RW itu kan berperan besar dalam kelanjutan pembangunan daerah. Nah itu poin khususnya mengapa sih kok benar-benar berperan besar dalam pembangunan kelanjutan di daerah? Jadi sesuai dengan definisinya, rencana tata ruang itu adalah wujud dari struktur dan pola ruang. Kalau kita ibaratkan tubuh kita itu ada tulang, ada daging. Nah, masing-masing ada mata, ada kaki, tangan, dan sebagainya. Struktur itu adalah tulang. Jadi bagaimana kalau tubuh kita itu bisa berdiri kalau tanpa tulang? Nah, kalau dalam rencana tata ruang itu tulang itu bisa digambarkan dalam jalan. Ada jalannya, ada drainase, ada jaringan listrik, ada jaringan air dan sebagainya yang berbentuk garis dan sebagainya. Nah, kalau pola ruang itu adalah lokasi-lokasi di mana di situ ada kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung contohnya ada hutan lindung, suaka alam, ada sempadan pantai, sempadan sungai, itu adalah kawasan lindung. Kawasan budidaya itu adalah kawasan pertanian, kawasan peternakan, pariwisata, industri, permukiman dan sebagainya. Jadi keduanya tidak bisa terpisahkan. Struktur menunjang pola juga ditunjang oleh struktur. Jadi saling. Jadi begitu. Jadi RT RW itu berisi terkait dengan bagaimana sih pola ruang kita ke depan, bagaimana sih struktur kita dan sebagainya. Jadi itu kurang lebihnya. Kalau mau bahas RT RW itu ada sekolahnya sendiri khusus ya. Kemudian di UNED sendiri ada jurusan perencanaan wilayah dan kota yang sudah didirikan sejak 2017. Kebetulan waktu itu kami juga diminta untuk menjadi semacam penilai lah, kira-kira kelayakan untuk PWK Jember waktu itu seperti apa. Jadi kami memberikan masukan kaitan dengan PWK Jember itu seperti apa, kedepannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, sehingga diharapkan seluruh daerah di wilayah Indonesia itu benar-benar direncanakan dengan baik ya, baik strukturnya maupun pola ruangnya. Mungkin selanjutnya ya Pak, untuk tadi kan udah membahas secara general untuk RT RW. Mungkin untuk step berikutnya kita ingin tahu nih buat mekanisme untuk sampai terjadi penyusunan RT RW sampai RT RW itu terrealisasi itu seperti apa? Jadi begini, RT RW Kabupaten Jember, kita punya RT RW Perda nomor 1 tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 tahun 2035. Penyusunannya memang sedikit berbeda dengan saat ini. Karena mungkin permen ATR-nya berbeda, tapi prinsipnya sama.
Penyusunan mulai dari penyusunan teknokratis. Hampir semua dokumen daerah pasti diawali dengan proses teknokratis, yaitu kita melalui tenaga ahli, akademisi dan sebagainya. Kurang lebih ini dilaksanakan antara 6 bulan sampai 1 tahun untuk penyusunan teknisnya. Bagaimana kita melakukan survei lapangan, mendata, kemudian memetakan, kemudian menganalisis jumlah penduduk cuma sekian, kira-kira 10 tahun ke depan sekian, sehingga semua penduduk itu bisa diakomodir di rencana tata ruang ini. Kemudian dari penyusunan itu kita florkan ke namanya konsultasi publik. Hasil dari akademisi ini kita menggunakan proses yang namanya bottom up planning atau top down planning ya. Sama seperti dokumen kayak rencana pembangunan jangka menengah RPJMD atau RPJPD itu pasti melalui namanya konsultasi publik, diujikan ya. Kira-kira masyarakat memberikan masukan apa terhadap RT/RW yang sudah disusun oleh akademisi begitu. Di konsultasi publik ini biasanya dilakukan minimal 2 kali. Di situ masyarakat memberikan masukan baik tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian dimasukkan ke dalam dokumen ini kira-kira yang bisa dimasukkan atau apa. Nah setelah itu juga tahapan lain adalah kita melakukan sinkronisasi dengan kabupaten tetangga, dengan Banyuwangi, dengan Probolinggo, Bondowoso dan Lumajang. Jangan sampai wilayah yang berbatasan tersebut pola ruangnya beda. Contohnya seperti ini, ekstrimnya adalah wilayah kita Silo kita adalah terdiri dari hutan, kemudian ada perkebunan dan sebagainya. Jangan sampai di wilayah Banyuwangi yang berbatasan di situ ada permukiman atau misalnya kawasan wisata. Nah, supaya klub kalau kawasan hutan bersama-sama kawasan hutan. Dengan Lumajang kebetulan berbatas dengan Sumber Baru misalnya. Di situ ada kawasan permukiman. Jangan sampai di Lumajang itu adalah kawasan-kawasan hutan lindung dan sebagainya. Jadi sinkronisasi seperti itu. Kemudian ada tahapan-tahapan sampai ke namanya Forum Penataan Ruang Daerah. FPR ini adalah terdiri dari seluruh instansi yang ada di Kabupaten Jember yang berkontribusi terhadap bagaimana pola ruang itu terbentuk. Di situ ada Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, LH, Disperindak dan sebagainya untuk memberikan masukan terhadap RT/RW yang sudah melalui tahapan tadi, tahapan teknis sama tahapan konsultasi publik. Kemudian diserahkan lagi ke provinsi, dilakukan penilaian. Kemudian persetujuan DPRD sampai akhirnya nanti kita sampaikan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian ATR. Nah, Kementerian ATR melakukan penilaian akhir terhadap RT/RW yang disusun. Hasilnya adalah namanya persetujuan substansi atau persub. Secara substansi baik kabupaten, provinsi maupun nasional, seluruh kebijakan pembangunan atau strategi yang ada di tahapan tersebut semua bisa masuk di dalam RT/RW Kabupaten Jember. Dari hasilnya kemudian finalnya adalah dilakukan rapat paripurna DPRD untuk melegalisasi raperda RT/RW yang sudah disusun sejak awal tadi. Memang secara aturannya kurang lebih sekitar 18 bulan untuk penyusunan RT/RW. Namun dalam kenyataannya proses ini tidak serta-merta bisa langsung selesai seperti itu. Di provinsi ada tahapan-tahapan yang harus diikuti. Belum lagi banyak kabupaten yang harus juga menyampaikan RT/RW-nya. Apalagi di tingkat nasional ada 500 kabupaten kota yang harus melakukan proses persetujuan substansi dan sebagainya. Jadi idealnya memang 18 bulan sesuai dengan amanat dari PP 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Ini juga semangat juga dari UUJK ya, bagaimana percepatan seluruh produk rencana tata ruang sebagai dasar bagi untuk perizinan berusaha. Oke, cukup kompleks ya teman-teman untuk mekanisme birokrasi penyusunan buat RT/RW di daerah yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Rudi. Nah, kemudian tadi saya dapat salah satu poin itu kan melibatkan beberapa stakeholder dalam pemerintahan, baik itu dinas perhubungan dan lain sebagainya. Itu mungkin ada stakeholder atau susunan masyarakat atau swasta yang ikut dilibatkan dalam penyusunan RT/RW itu. Jadi kontribusi masyarakat terhadap penyusunan RT/RW sebenarnya cukup besar. Jadi memang pintunya sesuai dengan aturan yang berlaku, pintu masuknya kontribusi masyarakat itu pada saat konsultasi publik. Di konsultasi publik itu minimal ada 3 unsur ya, ada pemerintah, swasta, masyarakat.
Di pemerintah jelas, pemerintah ada provinsi, ada kabupaten, ada nasional. Setiap konsultasi publik kita juga mengundang dari pihak provinsi, kita mengundang juga dari pusat. Mungkin bentuknya tidak hadir langsung ya, Zoom meeting dan sebagainya. Tapi yang jelas di instansi yang terlibat di situ cukup banyak. Ya seperti saya sampaikan tadi, ada dinas perhubungan, dinas bina marga, lingkungan hidup, Disperindak, dan kira-kira semua dinas yang mempunyai lokasi ruang. Kalau ada industri, kemudian dinas perindustrian, ada pertokoan, ada dinas perdagangan, pasar dan sebagainya. Jadi ada BPBD ya, BPBD ada jalur lokasi bencana dan sebagainya. Kemudian dari pihak swasta, pihak swasta itu biasanya dari unsur perumahan ya, ada REI, dari Apersi, atau dari kita juga mengundang dari IDI, Ikatan Dokter, dari MUI dan sebagainya. Nah, kalau dari pihak masyarakat kita juga mengundang ormas ya, ada organisasi petani, ada organisasi nelayan, kemudian buruh tani dan sebagainya. Termasuk kita mengundang lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang melengkapi produk RT RW supaya lebih baik begitu. Dan itu memang pintunya dari konsultasi publik ya, sampai 2 kali, disyaratkannya 2 kali. Ketika nanti tahap pertama masih belum cukup, dilaksanakan lagi kedua. Dan kalau belum cukup lagi, masih ada opsi untuk nambah 1 kali lagi konsultasi publik. Gitu. Oke, ya Bapak. Untuk ini kita udah dengar dari beberapa media untuk RT RW ini ada pembaruan untuk yang di tahun 2021 hingga 2041. Nah itu atas apa atau ada peninjauan ulang dari peraturan sebelumnya gitu? Jadi begini, Perda nomor 1 tahun 2015 tentang RT RW Jember tahun 2015-2035 secara aturan bahwa 5 tahun sekali RT RW itu harus dilakukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali atau PK ya. PK itu dilakukan tahun 2020. Kemudian hasil PK itu ada 2. Pertama adalah terhadap draft raperda, terhadap raperda, dan kedua terhadap materi teknisnya dari RT RW. Jadi setiap RT RW pasti ada materi teknisnya. Materi RT RW setelah dilakukan peninjauan kembali menghasilkan angka di angka 63. Padahal untuk RT RW Jember itu untuk RT RW minimal standarnya adalah 85, berarti jauh di bawah standarnya. Ketika itu nilainya di bawah 85, maka harus dilakukan revisi terhadap RT RW-nya. Kemudian dari perdanya kita mendapat angka di angka 24, kurang lebih 24 atau 25 saya lupa angkanya. Standar minimal ada 20%. Ketika di atas itu maka rekomendasi yang dilakukan adalah mencabut RT RW yang waktu itu berlaku ya, tahun 2015-2035. Sehingga atas dari 2 dasar penilaian tersebut maka dilakukan penyusunan kembali RT RW mulai tahun 2021 semenjak hasil dari peninjauan kembali RT RW yang sebelumnya itu dituangkan dalam SK Bupati. Ini juga sebagai dasar kita untuk melakukan revisi supaya ketika berproses di selanjutnya ini tidak ada permasalahan berikutnya. Jadi gitu latar belakang kenapa sih dilaksanakan penyusunan RT RW yang baru, yaitu tadi hasil-hasil dari penilaian tersebut menghasilkan rekomendasi bahwa RT RW Jember harus disusun ulang dan perdanya harus dibuat kembali gitu. Jadi untuk ini Bapak, tadi kan menyambung mengenai revisi atau peninjauan ulang. Nah itu kan ada peninjauan ulang dari tahun 2020 hingga yang saat ini. Kita dengar dari berita juga kita sempat beberapa kali ada mahasiswa yang turun ke lapangan mengenai penanyaan atas revisi yang belum kunjung kelar ya Bapak. Nah dari pasca peralihan atau peninjauan ulang terus revisi itu masih berlaku kebijakan lama atau emang ada kebijakan peralihan antara yang lama ke yang baru dulu? Kami sudah konsultasi dengan Kementerian ATR terutama di Dirjen Tata Ruang. Selama tidak ada pengganti terhadap RT RW yang lama, RT RW Perda 1 2012, maka dasar hukum kita untuk tata ruang adalah menggunakan perda yang lama itu, Perda tahun 1 2015. Namun dalam kaitan dengan perizinan berusaha, karena
untuk mengakomodir perkembangan Jember ini cukup pesat sekali ya, cukup pesat sehingga harus mengakomodir kegiatan berusaha baik itu pertokoan, plaza, perumahan dan sebagainya. Nah, untuk kegiatan tersebut kita melakukan semacam peninjauan atau penilaian terhadap RT RW atau permohonan yang dimaksud. Jadi penilaian itu sekiranya tidak sesuai dengan RT RW yang bukan tidak sesuai ya, kurang tidak pas lah dengan RT RW yang lama, kita lakukan semacam peninjauan terhadap RT RW tersebut sehingga aktivitas investasi kemudian dan sebagainya itu bisa diakomodir dalam RT RW berikutnya. Oke, kalau ini kan berarti sesuai dengan RT RW yang lama nih ya, 2015 hingga tahun 2035. Nah, kan itu udah berlaku dari 2015. Nah, tapi kenapa kok masyarakat itu mendesak nih untuk cepat diselesaikan revisi RT RW tersebut? Nah, soalnya terdengar beberapa dari stakeholder masyarakat itu adanya eksploitasi alam yang emang makin masif di masa peralihan antara peninjauan ulang itu, Bapak. Gitu. Kembali lagi saya sampaikan tadi bahwa RT RW itu dalam rangka untuk mengarahkan dan mengendalikan. Memang hasil dari peninjauan kembali itu menghasilkan angka yang kurang baik bagi Kabupaten Jember sehingga menghasilkan perlu disusun RT RW baru dan perlu ditetapkan perda yang baru. Nah, kalau misalnya RT RW ini tidak diakomodir, tidak bisa permasalahan yang ada di lapangan itu tidak bisa diselesaikan kalau misalnya RT RW yang baru ini tidak segera disusun. Memang kita open saja kayak ke tambang misalnya, dengan pertambangan banyak tambang-tambang bermunculan. Nah itu kalau tidak segera diatur di RT RW, maka kegiatan pertambangan tersebut akan semakin meluas gitu. Sehingga dengan ada RT RW itu kita bisa membatasi mana lokasi yang bisa lanjutkan atau enggak dan sebagainya. Karena RT RW itu adalah mengendalikan tapi tanpa menghambat. Gitu. Oke, Bapak. Oke. Baik Bapak, mungkin saya sambung lagi buat pernyataannya tadi. Tadi kan ada kayak peninjauan ulang dalam 5 tahun sekali. Karena nilai dari RT RW yang kian menurun. Nah, kalau semuanya kayak gitu, bisa berarti untuk pemerintah daerah tidak melakukan peninjauan ulang kalau nilai dari RT RW itu masih stagnan di angka yang emang di atas batas, di atas standar atau KKM gitu. Nah, kalau semuanya di Jember sendiri itu udah melakukan peninjauan ulang dalam 5 tahun, bisa diasumsikan bahwa pemerintah daerah itu gagal dong dalam merancang untuk RT RW yang relatif lama itu 20 tahun gitu. Atau mungkin bisa dikatakan seperempat nih Bapak dari masa berlakunya gitu. Jadi kembali bahwa peninjauan kembali itu wajib dilakukan 5 tahun sekali. Jadi ketika RT RW berbunyi 2015-2035, maka peninjauan kembali itu dilakukan tahun 2020, tahun 2025 dan seterusnya. Ketika dalam hasilnya itu menghasilkan angka yang kurang bagus, maka wajib untuk dilakukan revisi ataupun pencabutan perda. Apakah pemerintah gagal? Enggak juga. Karena prosesnya sudah benar kan, menyusunnya sudah betul. Namun karena satu, ada proyek strategis nasional misalnya masuk. Oh, di Jember mau ada jalan tol masuk nih. Otomatis RT RW harus dirubah karena untuk mengakomodir perkembangan tersebut. Oh, ada investasi nih di wilayah pesisir selatan. Nah, itu harus kita akomodir juga untuk apalagi program sekarang yang mengakomodir investasi, jangan sampai investasi itu lari kemana-mana. Misalnya Jember kan berharap investasi itu naik terus gitu. Jadi tidak gagal juga sih. Kami juga berupaya untuk memaksimalkan agar apa yang kita rancang pada hari ini misalnya itu paling enggak 5 tahun ke depan itu bisa terjaga gitu. Kita mulai hari ini. Tapi memang untuk informasi awal kami tidak ikut menyusun ya waktu 2015. Kami tidak langsung ikut menyusun karena kami bukan berada di dinas ini. Jadi informasi dari Kementerian ATR bahwa Perda RT RW di tahun 2015 sampai 2017 adalah program percepatan. Program percepatan di mana banyak kabupaten kota yang masih belum mempunyai RT RW, termasuk Jember waktu itu. Informasi 2015 Jember adalah satu-satunya kabupaten yang belum mempunyai RT RW. Sehingga ikut program percepatan, semuanya juga dikerjakan dengan secara cepat, sehingga ada beberapa poin mungkin yang ketinggalan, sehingga dari hasil penilaiannya di 2020 menghasilkan angka yang kurang bagus.
Nah, mulai saat inilah kita memperbaiki RT RW yang sudah ada tersebut di tahun 2021, 2002 dan 2023 ini. Kami berharap di tahun ini juga kita sudah mempunyai RT RW yang baru. Begitu, Mas. Mungkin kita sambung juga yang tadi mengenai eksploitasi alam yang makin masif ya Bapak. Ini kan dari masyarakat mungkin yang terpoin di situ kan masalah tambang ini Bapak. Untuk tambang sendiri, kalau menurut di RT RW sendiri itu peraturan yang benar-benar poinnya benar-benar mengatur mengenai penambangan itu bagaimana Bapak? Kawasan pertambangan adalah salah satu kawasan budidaya ya. Jadi kawasan yang boleh dibudidayakan. Aturan di RT RW ketika lokasi tersebut sudah dilakukan penambangan, maka itu harus digambarkan dalam RT RW pola ruang. Kasus Jember adalah Gunung Sadeng ya, yang ada di wilayah Buger. Di situ ada sekitar 300 hektar yang dieksploitasi secara terbuka. Sehingga itu arah dari provinsi itu harus digambarkan ke dalam pola ruang. Tapi kalau misalnya ada potensi alam di dalamnya, kita ketahui bahwa Jember terbentang mulai dari Taman Nasional Betutiri, ada Gunung Banggar, Gunung Pontang dan sebagainya, itu luar biasa kandungan mineralnya. Tapi kami tidak menggambarkannya ke dalam pola ruang karena memang itu adalah kandungan, belum bisa untuk dilakukan eksploitasi. Ketika nanti sudah mau dieksploitasi baru ada semacam izin ya. Nah, memang kelamaan di sini ya, izin dari provinsi dan pusat. Nah, kita juga tidak berharap ada perbedaan kepentingan di sini. Kami juga berharap bahwa semuanya saling menjaga. Masyarakat juga bisa mengingatkan kami di Pemda jangan sampai untuk wilayah misalnya Silo gitu ya. Silo itu adalah kandungan logamnya dan sebagainya cukup besar. Tapi masyarakat berkendak jangan ditambang. Kita akomodir, jangan sampai wilayah Silo itu ditambang. Tapi kalau sudah open mining seperti Gunung Sadeng, mau nggak mau kita alokasikan dalam pola ruang tertentu. Ada beberapa kayak Sirtu ya, kita punya kandungan Sirtu ya, karena kita dikelilingi oleh gunung-gunung besar ya, Gunung Raung, Gunung Semeru dan sebagainya. Otomatis Sirtu itu juga diambil ya untuk dipergunakan juga untuk pembangunan juga gitu. Jangan sampai karena bagaimanapun juga kita hidup dari bahan tambang. Rumah kita, apapun yang kita miliki itu dari bahan tambang semua. Jadi kita harus juga berharap bahwa lokasi tambang itu tetap dimanfaatkan, namun harus dikendalikan pemanfaatannya. RT RW adalah mengarahkan tanpa menghambat, juga mengendalikan. Gitu Mas. Kita cukupkan untuk eksploitasi mengenai alam ya Bapak. Kita lanjut ke poin berikutnya. Oke, lanjut ke dua pertanyaan terakhir nih Bapak. Ini yang sebenarnya paling dikepoin nih sama teman-teman. Dari yang pertama itu ya Pak. Jadi apa sih yang sudah terrealisasi dari RT RW yang 2015 sampai 2035 ya Bapak? Yang paling tampak dan itu bisa dirasakan oleh orang banyak di Kabupaten Jember. Saya juga kurang bisa menilai kaitan dengan apakah RT RW yang 2015 ini bisa terwujud ya. Tapi paling enggak RT RW 2015 itu memberikan kerangka bagaimana Jember ke depan. Meskipun kita akui hasil PK yang saya sampaikan tadi hasilnya kurang begitu memuaskan kaitan dengan ternyata RT RW yang 2015 itu belum bisa memberikan kerangka yang baik begitu. Tapi apa yang sudah dicapai memang tidak sepenuhnya diatur dalam RT RW. Karena kalau bicara RT RW itu sebenarnya skalanya adalah 150.000. 150.000 itu kalau kita ibaratkan pensil atau pulpen, kita nitik satu aja itu 6 hektar. Satu titik aja yang nitik. Jadi kalau tidak bisa digambarkan secara jelas, mudah-mudahan nanti tahun depan kita punya rencana detail tata ruang. Rencana detail itu sudah skalanya sudah skala block plan ya. Sudah bisa kelihatan mana yang boleh, mana yang nggak boleh dan sebagainya. Termasuk rencana-rencana ke depan seperti apa itu lebih kelihatan. Tapi kalau di RT RW itu hanya mengatur peruntukannya aja, permukiman, kawasan persawahan, perkebunan, pertambangan dan sebagainya. Jadi tidak bisa kita melihat apakah itu berhasil atau nggak berhasil. Paling nggak itu kan memberikan kerangka gitu.
cukup. Mungkin kita udah di penghujung acara ini, ada satu pertanyaan terakhir ya buat Bapak Rudi. Itu ini Bapak, ini kan Bapak dari DPRKP CK ya Bapak. Mungkin peran dan kontribusi dari Dinas Perumahan Rakyat ini Cipta Karya dalam perencanaan RT RW daerah itu apa ya Bapak? Kalau mengacu undang-undang mengenai pemerintahan daerah, Undang-Undang 23 tahun 2002. Jadi bahwa tupoksi atau kewenangan di penataan ruang itu ada di kabupaten ya. Jadi salah satunya membentuk RT RW. Nah, kami di Cipta Karya itu, saya terutama saya pribadi berada pada posisi di bidang tata ruang dan pertanahan. Adalah satu-satunya struktur organisasi yang menangani terkait dengan tata ruang. Jadi jelas bagi kami mulai dari menyusun rencana tata ruang itu seperti apa yang baik, menyusun RT RW, menyusun RDTR, kemudian mengawal bagaimana RT RW itu bisa dimanfaatkan dengan baik, dan termasuk mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan RT RW yang ada. Sama halnya dengan moto di Jawa Timur, bagaimana itu Jember adalah tertib ruang. Jember adalah tertib ruang, bagaimana pembangunan itu mengacu kepada tata ruang yang ada, dan bagaimana kita mengarahkan pembangunan ini seluruh wilayah. Jangan sampai ada ketimpangan, wilayah selatan lebih maju daripada utara, timur barat lebih maju dari timur, karena kenyataan memang seperti ini. Sehingga kita di RT RW baru itu membagi lagi, kita membentuk sebuah pusat kegiatan baru. Kalau rencana awal kami adalah minimal di Kalisat, kita ada Kalisat, ada Tanggul, dan ada di Ambulu sebagai penyeimbang kawasan pusat kota yang semakin berkembang ya. Kawasan alun-alun itu sepertinya terpusat di situ aja, termasuk kampus sampai dengan batas Mangli, hanya terpusat di situ aja. Bagaimana wilayah pinggiran, wilayah Ledo Ombo, wilayah Silo, Sumber Baru dan sebagainya, kita coba membuat semacam pusat kegiatan baru itu tersebar di wilayah-wilayah tersebut, sehingga semuanya tidak terbebani ke wilayah perkotaan, semua bisa merata. Ini tuh Mas. Oke, mungkin untuk yang terakhir ada yang disampaikan dari Bapak perwakilan dari Dinas untuk teman-teman sekalian atau masyarakat umum mengenai RW. Jadi kami dari Pemerintah Jember berharap bahwa RT RW yang kami susun mulai tahun 2021 ini bisa segera selesai dan menjadi acuan dari pembangunan di wilayah Kabupaten Jember. Tentunya masukan dari seluruh pihak, swasta, masyarakat maupun pemerintah itu bisa melengkapi RT RW ini secara lebih baik menuju Jember yang tertib ruang gitu. Mungkin tadi udah banyak kita peroleh informasi dari Bapak Rudi, mulai dari awal RT RW itu apa, hingga mekanismenya, hingga yang terakhir ada poin-poin apa aja yang memang di dalam RT RW tersebut. Mungkin sekian dari podcast atau Kastok volume kedua pada hari ini. Mungkin bisa ketemu lagi kita di Kastok volume ketiga. Dadah teman-teman.